kainnya kurang panjang. Jangan sambungnya di ujung. Sambungnya ujung nanti lepas. Sambungnya di tengah. Ya, idealnya seperti itu. Ya, baik. Jadi ini sudah ada 5 tali. Itu boleh. Kalau perlu 3 saja nggak apa-apa. Ini bagian ujung kaki, ujung kepala dan tengah. Tapi biasanya kalau orangnya tinggi akan gelembung kainnya di tengah, di bagian dada dan bagian lutut. Maka banyaknya masyarakat menggunakan 5 tali. Baik, kita pasang. Ada kapur barus? Ada banyak. Tadi yang digerus tadi di luar tadi, tolong diambilkan yang luar. Di luar sekali. Yang sudah digerus tadi. Kalau di kursi bisa ada nggak? Sisa. Miring. Ada. Kalau antum di pasaran beli perangkat untuk mandikan jenazah, mengkafani, sudah ada siap uangnya tapi tidak enak. Baunya tidak enak banget. Nanti ini dibuka, antum cium ya. Tolong dibuka. Cium. Tidak haruskah dengan parfum ini? Tidak. Karena tidak hanya ini. Boleh dengan hanut itu pewangian. Ini aroma khas mayit Indonesia. Ya. Ini memang hanya di Indonesia yang pakai kayak gini. Di luar tidak harus kayak gini. Di Saudi pakai gaharu, pakai oud. Tidak pakai aroma yang kayak gini. Sehingga jangan terpaku ini ya. Tapi yang jelas kita menggunakan kapur barus yang sudah ditumbuk. Ini jangan di gelondongan tabur gini, tidak. Tapi ini dihaluskan, ditabur di sepanjang kain kafan, terus kemudian dibubuhi pewangian. Setelah dibubuhi, kita pasang kain kafan yang kedua. Di sini pun sama, ditabur lagi. Apa fungsinya kapur? Untuk menunda, sedikit menunda serangga-serangga memakan jenazah di dalam kuburnya nanti. Sehingga ini memang ampuh ya, kain kapur barus ini sejak zaman dulu. Bahkan Nabi sendiri sudah secara terang-terangan menyebut menggunakan waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, menggunakan ini. Ya inilah namanya kapur barus. Konon barus itu dari Indonesia asalnya. Karena barus itu nama daerah ya. Ini menggunakan ini dihancurkan, sekali lagi bukan gelondongan ya. Ini ditumbuk sampai halus, ditaburkan di seluruh kain kafan di tengah-tengah yang kira-kira akan bersentuhan dengan badan si mayit. Kemudian yang ketiga pun demikian, pasang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah kain yang akan bersentuhan dengan tubuh si mayit. Ini pun sama, ditaburi. Selanjutnya aktornya siapa? Naik. Ini mayatnya naik di meja sendiri ya. Udah mandi belum? Mandi dulu kalau belum. Nah, di sini ini diupayakan tidak semua orang ikut karena posisi jenazah dalam kondisi sudah tidak berpakaian. Makanya idealnya dari pemandian tadi diandui, di sini kita gunakan kain ya untuk menyelimuti bagian auratnya. Seperti ini posisinya.
Sehingga waktu proses memberikan kain kapas di mulut, di hidung, di mata, di telinga, auratnya tidak terbuka, ditutupi. Waktu mandikan juga tadi gini nih, harusnya waktu mandikan bagian auratnya ditutup seperti ini, ya bukan kayak tadi itu, memandikannya gini, ditutup, sehingga ketika mandikan tangan bisa masuk ke bawah kain tanpa auratnya terlihat. Ya, jadi caranya seperti ini. Nah, kemudian kapasnya. Ini kapas biasanya sudah disiapkan di pasaran, sudah kayak gini nih. Ini untuk menutup lubang-lubang telinga. Ini sudah dikasih tadi pewangian dan kapur barus ya, sudah dihancurin, disumpulkan di telinga. Kenapa? Karena serangga itu akan cepat pembusukannya, membusukkan, memakan itu lewat mana? Lubang-lubang. Nah, ini ditutup. Bagian mata ditempeli, tutup matanya ya. Seperti ini. Hidung sama. Kalau hidung diselipkan ke dalam. Mulut ditempelkan di mulut, bukan disuruh, bukan dibuka kemudian dipasang ya, ditempel saja di mulutnya gini. Ya, ini sudah dibubui kapur dan pewangian. Kemudian di tangan, ini tangan tempat sujud, ini kan nih dipasangi kapur dan juga sudah dikasih. Ini kapasnya tentu yang di tangan lebih gede, bukan segini. Harus ngambil kapas yang besar, di tangannya dipasang, di lutut dan di kaki-kaki. Kenapa? Ihtiram di mawadhi'is sujud, ya, untuk memuliakan mawadhi' sujud. Itu tidak ada dalilnya, antum cari tidak ada dalilnya. Imam Syafi'i dalam Al-Um menyatakan seperti itu, dan itu dasarnya adalah turun-temurun. Kata beliau, urusan jenazah itu sudah kita warisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Karena di setiap masa ada orang mati, tanpa ada yang kosong ya. Ada satu generasi tidak ada yang mati, itu tidak ada. Dan prosesi pengurusan jenazah itu dilakukan secara kolosal, rame-rame. Bukan perorangan, masing-masing maunya sendiri, tidak ya. Maka dalam proses pengurusan jenazah itu Imam Syafi'i mengatakan kita tidak perlu riwayat, tidak perlu perawian, karena ini masyarakat ini semuanya perawi tentang bagaimana tata cara mengurus jenazah. Dan beliau mengatakan ya seperti ini. Berarti apa? Menurut beliau penggunaan kapas dan kapur itu sudah dianggap sebagai ijma' amali. Prakteknya memang turun-temurun ya kayak gitu itu. Itu dalam kondisi orang yang normal. Kalau mati syahid, tidak usah dimandikan, dikuburkan dalam kondisi dengan pakaian dan luka-lukanya ya. Ini setelah dibubui kapas seterusnya, baru kemudian satu persatu. Ini tolong dipegang. Ya. Tadi disampaikan bahwa menggulungnya dari sisi mana? Sisi kiri ke kanan. Berarti ini sisi, tolong ada dua orang di pojok, di ujung. Ya, di ujung. Ini sisi kanan seperti ini. Dan ini harus ditarik agar rapi. Tarik kuat ujungnya, tarik. Dan ini harus digulung. Agar apa? Agar tetap rapi. Kemudian ditekuk. Digulung, ditekuk ya. Tekuk. Yang kedua pun demikian. Kanan. David bilang kalau nggak bilang. Ya. Yang tadi jangan ditekuk dulu, dalam kondisi masih digulung tapi manjang ya.
tarik, ini, udah tutup, tarik kemudian diputar. Kenapa harus diputar setiap kali? Agar tetap rapi. Ya, kalau tidak diputar setiap lapisnya, maka dia akan gelombang-gelombang, tidak rapi. Kalau gini kan ditarik, ini rapi. Yang ketiga pun demikian, nanti tidak bisa napas lagi nanti ini. Ya, jadi alhamdulillah hidup lagi. Jadi di setiap kali kain digulung dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu ditarik dan digulung ya, digulung seperti tadi. Fungsinya apa? Agar rapi. Seperti yang Anda melihat ketika ditarik dan digulung, kain itu dalam kondisi rapi. Tapi kalau digulung tanpa ditarik, hanya gini saja, maka tidak akan rapi. Ya, tidak akan rapi, kendor gitu loh. Kalau hanya gini, tidak ditarik dan tidak digulung di setiap kalinya, maka dia akan kendor. Nah, ini yang idealnya kita ketika mengurus jenazah seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafantum sahibakum fa ahsinu al-kafan." Kalau kalian mengkafani saudaramu, maka perbaguslah kafannya. Memperbaguskan itu bisa jadi memilih kain yang bagus, bisa jadi prosesi tadi membungkusnya pun dengan cara yang bagus. Ya, bukan hanya kainnya yang bagus, tapi proses menggulungnya, mengikatnya itu pun yang bagus. Nah, ini proses menggulungnya sudah 3 ya. Nah, di ujungnya nanti, setelah semua diginikan ya, setelah kemana kan diputar. Yang kedua pun demikian diputar, nanti ini ditekuk, diikat. Kita ada talinya, diikat, ya, diikat bukan di tengah seperti ini. Ya, ikatannya jangan kalau tali mati kan tarik keluar sampai mati, nanti lepasnya susah. Jadi jangan tali mati. Ini posisi tengah salah ya, jangan diikuti. Yang benar nanti di mana? Di sisi kiri, diikatnya di sini. Di sisi kiri. Kenapa sisi kiri? Karena si mayat nanti dikuburnya akan dimiringkan ke kanan. Kalau posisi ikatan simpul ini di tengah badan, seperti yang sini misalnya, kita ikat di tengah seperti ini, ketika dia dimiringkan ke kanan, ngelepasnya bingung, nyari dia. Padahal ruang liang lahat itu sempit, harus digeragapin nanti kan. Tapi kalau posisi ngikatnya di kanan, di kiri, maka dia akan dengan mudah ditemukan karena dia akan berada di posisi atas. Ya, jadi jangan, sekali lagi kuncinya jangan diikat mati. Karena untuk petugas yang masuk dalam kubur nanti tinggal tarik satu sisinya, lepas dia. Padahal kain itu pun kayak gini nih ya. Kain itu kencang dia, beda dengan tali senar ya, licin. Kain itu biasanya ngikat. Nah, kalau posisinya ada di bawah atau di depan padahal jenazahnya miring, lepasnya kan susah sekali. Jadi kalau posisi di atas, kalaupun agak nyimpul, agak sulat, dengan mudah diurai ya. Karena nanti idealnya di kuburan ini tidak dalam kondisi terikat, tapi dalam kondisi terbuka, terurai. Ya, itu proses pengikatan jenazah. Ya. Nah, setelah diikat, boleh tidak dikasih lagi parfum? Boleh, boleh dikasih. Nah, tadi kalau antum ikuti, kapurnya kan ditaburkan di bawah, ya kan? Berarti sisi atasnya tidak ada. Karena kalau diikat, dia kan berada di bawah semua. Nah, kalau untuk digulung pertama, boleh ditaburi kapur di atasnya, dikasih parfum.
lipat kedua, taburi kapur lagi di atas, kasih parfum. Demikian, sehingga dari sisi bawah atas itu semuanya bertabur kapur dan pewangian. Jelas ya? Loh, ini jangan-jangan bangkit. Ya, jelas ya, alhamdulillah masih hidup. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin rangkuman dari beberapa pertanyaan yang di Google Form. Pertama, apakah boleh selain dari kain kafan yang digunakan, gitu, apakah boleh pakai kain lain gitu, selain kain kafan? Idealnya cuma ada 3 ini. Ini laki perempuan sama. Ada riwayat yang membedakan laki dan perempuan beda. Seperti tadi dikenakan kerudung, terus dir itu berarti baju ya. Kain kafan ini dilubangi di tengahnya, dimasukin sehingga nutup separuh badannya. Kemudian bawah itu riwayatnya dhaif. Yang sabit hanya 3 kain. Nah, bolehkah dipakai lain? Tadi sudah dijelaskan kalau posisi mayat ini dalam kondisi punya masalah sehingga keluar cairan terus dari dubur dan kubulnya, tidak bisa berhenti, maka dubur dan kubulnya ditutup dengan kapas ya, tutup dengan kapas tadi, kemudian diberikan semacam tuban. Jadi kain pendek, beda kain pendek tadi. Kain pendek yang diselipkan di bagian bawah, dikeluarkan dari selangkangan, diikat kanan kiri. Untuk apa? Agar kapasnya tadi menahan lubang dubur ataupun kubul agar tidak terus mengeluarkan cairan. Hanya itu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua juga, apakah pewangiannya harus identik seperti rumah atau boleh? Boleh, tidak harus, tidak ada dasarnya pilihan wangian. Yang penting diberikan hanut. Hanut itu wangian, tapi warnanya, baunya tidak ada ketentuan. Hanut itu wala Tuhan itu kata Nabi. Beliau bersabda perihal orang yang mati dilempar oleh ontanya waktu wukuf, ighsiluhu bima'in wazid wa sidrin wa kafinuhu fi thawbih wala tuhannituhu wala tukhamiru ra'sah. Mandikan dengan air dan daun bidara, dan dikafani dengan 2 kain yang dia kenakan ihram. Kemudian kata Nabi, wala tuhannituh, jangan kau beri wewangian, jangan kau tutup kepalanya karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, dalam kondisi masih berihram ya. Sehingga mafhum mukhalifnya, kalau tidak dalam kondisi ihram berarti disyariatkan untuk diberi wewangian. Hanut, apakah seperti ini aromanya? Tidak harus ini. Antum karena mungkin saudara, istri, anak saya belikan parfum yang mahal juga tidak apa-apa. Sehingga jenazah yang tadi saya katakan, kenapa menggunakan wewangian? Salah satu hikmah adalah untuk menutup image, menjaga image si mayit tidak tercium aroma yang tidak sedap. Karena aroma ini tidak bisa dijaga. Kalau dari si mayit yang mengeluarkan aroma, kan mungkin sudah ada luka yang membusuk, orang yang kena penyakit kencing manis, kadang lukanya itu sudah membusuk, bau, atau perutnya yang tergurai karena ketikam, keluar kotoran dari perutnya, sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu ditutupi dengan menggunakan hanut, wewangian tadi. Makanya tadi disyariatkan, Imam Syafi'i mengatakan anjurannya adalah di rumah itu pun dihidupkan dibakar kayu gaharu, agar aroma rumah pun sama sekali tidak ada aroma jenazah, yang ada adalah aroma harum. Sehingga semua yang bertakziah, semua yang mengiringi jenazahnya tidak memiliki kesan yang buruk tentang si mayit. Karena memang salah satu fungsi tugas pengurus jenazah adalah menutupi aurat, aib lahir
menutupi auratnya, menutupi aib lahirnya. Kalau dia punya cacat, punya luka, punya hal yang negatif dalam fisiknya, ditutupi. Demikian pula termasuk bau, karena bau itu termasuk aib cacat, kekurangannya. Maka kalau dari tubuh si mayit mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu ditutupi dengan cara menggunakan pewangian yang bisa mengalahkan aroma si mayit. Ya, jelas ya. Terus semuanya pertanyaan ketiga berikutnya juga hukum mencium untuk rangkaian mayit bahkan sampai menangis. Sekedar mencium boleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau datang telat karena beliau kira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan sembuh dari sakitnya. Maka ketika beliau datang, beliau buka wajahnya, beliau mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga mencium sini boleh, tetapi menangis juga boleh. Nabi SAW ketika putrinya atau putranya juga Ibrahim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, Rasulullah, mahal, engkau melarang kita untuk niyahah, tapi engkau sendiri menangis. Inna rahmatun, katanya ini adalah ekspresi adanya sifat rahmat, adanya kasih sayang pada seorang ayah. Ketika anaknya mati, ya menangis wajar. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, namun kita tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meraung-raung, karena itu tidak boleh. Itu termasuk niyahah, bersuara keras. Tapi kalau sekedar menangis, ya namanya orang ditinggal mati, orang tua, saudara, anak, istri, suami, menangis biasa, ditahan. Jangan sampai mengeluarkan suara yang keras, karena itu termasuk niyahah. Jadi mencium itu boleh, ya, tapi jangan sampai meratap. Ya. Kalau air matanya netes ke mayat, tidak apa-apa. Di masyarakat ada berkembang pemahaman kalau sampai air mata keluarga netes si mayit, maka semuanya akan diazab. Itu tidak ada dasarnya. Yang akan menjadi masalah tatkala itu niyahah. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Tangisan yang dimaksud di sini adalah tangisan ratapan yang dengan suara keras. Tapi kalau sekedar menangis terisak-isak tapi tidak sampai teriak-teriak suara gitu, secara keras tidak apa-apa, itu bukan niyahah, ya. Nah, ada satu poin yang perlu diingat ketika kita mengurus jenazah. Tadi ada hal penting di luar sudah disampaikan bahwa jasad si mayit itu kalau lama dia akan kaku, tidak bisa digerakkan. Ya, makanya pertama kali orang itu mati, apa yang dilakukan? Tutup matanya, karena orang mati itu biasanya matanya terbelalak. Matanya mengikuti roh yang dicabut oleh malaikat. Makanya pertama ditutup. Dan kalau orang mati, otot-ototnya itu semuanya sudah lepas, tidak lagi nahan, ya, kendor. Dan setelah kendor akan menjadi kaku, ototnya tidak lagi lemes. Maka biasanya akan terbuka apa? Rahangnya. Otot rahangnya akan kendor, maka dia akan membuka. Nah, dalam kondisi macam ini ada tali. Biasanya kalau orang itu sudah dipastikan mati, maka diikat rahangnya. Kenapa diikat? Agar tidak terbuka. Kalau tidak diikat, rahangnya akan buka mulut. Karena mulut kita itu terbuka itu gara-gara ada otot yang kerja. Makanya kalau antum tidur, apalagi tidurnya sambil duduk, biasanya mongok, buka mulut. Yang tidur di bis, tidur di kereta, itu udah bisa dipastikan mau yang cakep, mau yang cantik, pasti kalau tidur buka mulut. Kecuali kalau dia tidurnya nunduk. Tidurnya nunduk, baru mulutnya nutup. Tapi juga tidak bisa maksimal tutupnya. Makanya biasanya ngiler kalau tidur di kereta. Ya. Kalau agar tidak membuka mulut, ini diikat. Diikat pun kadang masih buka, karena bentuk rahang manusia beda-beda, ya.
Ada yang nongol ke depan, ada yang ke belakang, sehingga kalau sudah diikat pun kadang masih buka. Dan ini penting, harus segera. Setelah dipastikan mati, segera diikat. Sebelum kaku. Ketika ototnya sudah kaku, tidak bisa lagi dipaksakan tutup, kecuali dengan didorong kuat. Karena ototnya ini ketika sudah kendor, elastisitasnya selama-lama akan hilang. Sehingga dia akan menjadi kayak penyangga, akhirnya daging ototnya ini akan menjadi penyangga rahang, tidak bisa ditutup lagi. Ya, setelah dipastikan mati, diikat rahangnya. Ini pun tidak ada dalilnya. Cari hadisnya tidak ada. Tapi ini termasuk ihsan kepada si mayit agar tampak wajahnya tidak mengerikan. Kalau udah matanya terbelalak, kalau mata tertutup itu jelas Nabi pernah melakukannya kepada Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, tapi Ahul Basar pas khasabah matanya melotot ke atas, oleh Nabi SAW ditutup. Maka itu sunnah kalau ada orang sudah dipastikan mati, tutup matanya. Insya Allah tidak buka lagi. Kalau buka lagi, insya Allah masih hidup. Ya, karena ini sudah tidak ada otot yang menggerakkan. Jadi ketika ditutup ya sudah, dia stuck di satu kondisi. Makanya tadi pentingnya mengikat rahang ya, setelah dipastikan dia meninggal dunia. Karena kalau sampai telat mengikat rahangnya, sulit untuk mulutnya nutup. Harus ditekan kuat-kuat. Kasihan kan? Padahal dalam pengurusan jenazah, Nabi SAW menegaskan innal mayyita yata'adza mimma yata'adza minhul hayy. Jadinya orang yang mati itu merasa sakit dari semua hal yang menyakitkan orang yang masih hidup. Jadi jangan berpikir gampang Ustaz nanti disodok dengan kuat kan bisa nutup. Jangan. Kalau tangannya kaku, ya udah dipaksa aja Ustaz, biar lurus. Jangan. Itu termasuk inna al hayy ka inna al mayit ka al hayy, kata Nabi. Menyakiti orang mati itu sama dengan menyakiti orang hidup. Yang sakit merasakan, yang mati merasakan sakit dan juga dosa. Menurut sebagian ulama, maksud dari hadis ini antum bisa baca di Nailul Autar, di Subul Salam, di Fathul Bari, yang lainnya. Maksud dari hadis inna ida'al mayyit ka ida'il hayy atau innal mayyit yata'adza mimma yata'adza minul hayy, itu ada dua penafsiran. Ya, merasakan sakit seperti orang yang hidup, atau berdosa seperti dosanya orang yang menyakiti orang hidup. Dua makna itu saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Maka jangan menunda mengikat. Jangan berpikir oh gampang nanti ditekan Ustaz. Tidak boleh. Harus segerakan ya, disegerakan diikat agar rahang bisa tertutup sebelum kaku otot-ototnya. Jelas ya? Baik. Kalau ketika orang sudah mati terbukti mati menutup mata, ini ada beberapa hal penting. Biasanya keluarganya akan histeris ketika mendapatkan kepastian saudara mereka, kerabat mereka mati. Ini tugas talib ilmu mengingatkan, la tad'u ala anfusikum illa khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma tad'un. Janganlah kalian berkata-kata berdoa kecuali yang baik. Jangan berkata celaka aku, mati aku, siapa lagi yang menyekolahkan aku, yang membiayain aku. Jangan. Itu kata-kata yang tidak boleh diucapkan ketika keluarga kita mati. Kenapa? Karena Nabi mengatakan malaikat itu mengaminkan ucapan keluarga orang yang mati. Janganlah berdoa kecuali yang baik. Kemudian ketika kita menutup mata orang yang mati, ucapan seperti ucapan Nabi SAW ketika menutup matanya Abu Salamah. Siapa yang ingat? Apa yang diucapkan Nabi ketika menutup matanya Abu Salamah ketika beliau meninggal? Nah, masa tidak ada yang baca hadisnya? Sudah belajar di Bulughul Maram.
Allahumma arham Aba Salamah warfa' darajatahu fil illiyin. Ya. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah dosa Abu Salamah, Allahumma fir Abi Salamah warfa' darajatahu fil illiyin, angkat derajatnya di illiyin, di tempat yang tinggi. Ya, antum murajaah lagi nanti di Bulughul Maram sudah ada itu doa setelah mendapat kepastian menutup mata si mayit. Ya, itu ada doa, walaupun itu sunnah saja, bukan wajib. Tapi idealnya thalibul ilm harus hafal, tidak boleh tidak tahu. Tidak tahu Ustaz, aib. Karena bagi masyarakat doa itu adalah inti puncak dari setiap prosesi apapun. Mau syukuran, puncak syukurannya apa? Doa. Mau orang mati, puncak prosesi pengurusan kematian apa? Doa. Orang bangun rumah, puncak amalan bangun rumah, doa. Orang nikahan, puncak dari proses pernikahan di masyarakat apa? Doa. Nah kalau antum sudah mati, tutup matanya, doanya apa? Nggak tahu ya. Apa ya? Tak cari dulu. Google. Aib bagi talibul. Ya, aib bagi talibul ilmu itu harus hafal seketika. Ya, baik. Sudah mungkin nanti kita akan pertanyaan di sesi terakhir kita masih ada selesai. Ya, baik. Selanjutnya bangun. Atau mungkin kita jadi pembaca ya, biar kita sampai sini. Tidak apa-apa. Oke. Udah jangan diikat, udah biasa gitu. Tutup aja, tutup. Kasihan diikat. Sudah dianggap ini sudah di kafani ya. Nah, ini posisi kalau menyolatkan terbalik. Kepalanya di kanan, bukan di kiri. Dan prosesi waktu mengkafani pun idealnya seperti itu. Ya, posisi kepala di kanan, kaki di kiri. Jadi kita ketika ngurus itu kepalanya di sini, kakinya di kiri. Ini untuk kemudahan ya, bukan keharusan. Tapi kemudahan pengurusan nanti itu pastikan kalau dia miring, kalau dimiringin dia bisa menghadap kiblat. Ya, sehingga kalau kita posisi bagi orang Indonesia, kiblat itu di arah barat, ya. Berarti kepalanya pastikan di arah utara atau selatan? Utara. Kakinya di arah selatan. Itu proses seperti itu. Mau diangkat? Ayo diangkat. Ikat dulu. Bisa ke meja. Angkat meja. Jadi kain kafan itu harus diputar-putar seperti ini ya. Nggak bisa nafas. Jangan orang ini mejanya. Putar. Ayo. Ke arah mana? Bentar. Oh ya. Nah ini proses ngikatnya bukan di tengah seperti ini ya, ingat ya, pastikan di sisi mana? Sisi kiri. Berarti harus di sini. Ini lihat ngikatnya. Kalau antum ngikat mati akan masuk gini semua. Ini ngelepasnya susah. Ngikat itu jangan ikat mati. Jadi separuh masuk. Bukan masuk semuanya ya. Sehingga ini kalau ditarik lepas, ini tarik lepas. Kalau antum ngikatnya dimasukkan kayak ngikat kayu bakar, diikat masuk lagi gini, yang dikuburnya nanti ngelepasnya gimana? Kan susah, ngelepas kain terikat itu susah, karena kain itu keset.
Ini susah nih dilepas. Maka jangan sekali-kali ngikat kafan dengan cara ngikat simpul mati ya. Ini harus dipelajari, ini adalah skill. Waktu yang dulu sekolah masih ada pramuka, itu belajar ikat mengikat ya. Yang tidak pernah ikut pramuka ya tidak bisa, harus belajar. Jadi ikat tidak mati itu cuma separuh yang dimasukkan. Lihat, ya. Kemudian ini pun separuh, sehingga ini ketika ditarik mengikat dia, tidak teruraikan kafannya. Ketika ditarik lepas. Dan ini harus dipelajari gimana nanti cara ngikat. Jangan sampai salah, nanti yang petugas di bawah kuburan ngomel-ngomel, gimana kayak ngikat kayu bakar nanti gitu. Karena susah sekali, posisinya sempit, dia sambil jongkok, liang lahat sempit, lepasnya ribet. Ujungnya nanti pakai gunting aja. Ya tentu kan tidak praktis ya. Walaupun digunting boleh, tidak ada yang haram, tapi kan bikin ribet gitu. Akan lebih mudah ketika simpul talinya itu tidak mati, separuh. Ini mudah melepasnya ya. Baik. Sekarang untuk sholat jenazah yang perlu dipastikan adalah jenis kelamin. Karena kalau yang meninggal itu laki-laki, posisi berdiri imam di mana sejajar dengan kepala. Kalau yang meninggal itu perempuan, posisi imam sejajar dengan perut. Hanya itu saja. Selebihnya tata cara sholat itu sama. Yang doanya, takbirnya, bacaannya semua sama. Setelah takbir pertama baca apa? Fatihah, tidak perlu doa istiftah. Langsung baca Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga baca doa. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Ya. Ila akhirih. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina. Ya. Doa, dan doanya cukup satu, jangan digabungkan, karena Nabi tidak pernah menggabungkan doa-doa yang ada. Jadi kalau sudah mengucapkan Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina, cukup itu saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu, ya cukup itu saja. Jangan menggabungkan doa. Nah, takbir terakhir ya, sebelum salam, ya setelah ketiga, apa yang dibaca? Doa bebas. Doa apa saja untuk kebaikan si mayit, keluarga, dan diri kita sendiri. Ya. Kemudian salam 2 kali kanan dan kiri. Salam sekali boleh, salam 2 kali boleh. Ya. Ada yang ditanyakan dalam prosesi menyalatkan? Dari segi pertanyaan, apakah jika masbuk bukan? Nah, kalau ada sholat masbuk ada 2 kondisi. Masbuk dalam kondisi jenazah masih di tempat. Berarti kita masih dapat takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat sebelum salam intinya. Berarti jenazah masih di sana. Maka kita menyelesaikan sendiri. Menyelesaikan sendiri. Tapi kalau masbuk dalam kondisi jenazah sudah diangkat, ya tidak usah sholat. Menyolatin apa? Jenazah sudah dibawa pergi, alias kesempatan menyolatkannya sudah berlalu karena jenazah sudah diangkat. Tapi kalau jenazah belum diangkat, minta izin, tunggu sebentar, saya sholatkan, sholat sendiri, boleh. Walaupun tidak berjamaah dengan yang pertama. Tapi kalau masbuk tadi biasanya yang dapat takbir kedua, ketiga, intinya belum salam, biasanya akan ditunggu, jenazah tidak akan segera diangkat kecuali semua jamaah sudah selesai sholat. Jadi ketika ada masbuk tetap harus menyelesaikan takbir yang 4 kali tadi itu. Itu minimal 4 takbir ya, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Ini masalah khilaf. Ini bukan kajian fikih ya. Tapi yang masyhur dalam madzhab Syafi'i 4 takbir. Dan 4 takbir ini dalam madzhab Syafi'i dianggap sebagai rukun. Masing-masing takbir itu rukun, harus dilakukan. Tidak boleh masbuk dapat sekali takbir, imamnya salam, ikut salam, tidak.
Ya seperti masbuk dalam salat biasa, menyempurnakan. Takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat baca doa, dan kemudian salam di setelah apa? Setelah keempat. Ya. Kemudian Ustaz, jika kita mau melewatkan keluarga kita baru tahu ilmunya sekian tahun, boleh sholat di kuburannya? Nah, itu sholat gaib sudah tidak perlu. Yang rajih dalam hal ini, siapapun dari kaum muslimin yang sudah disolati, maka kewajiban menyerahkan sudah gugur, tidak perlu lagi menyolati atau sholat gaib. Nah, bagi orang yang kerabat dekat, sahabat dekat, tetangga dekat, ketika dapat informasi meninggal, sudah dikuburkan, baru tahu, atau baru sempat, baru bisa datang karena perjalanan jauh, sudah dikuburkan, maka boleh nyolati di kuburan, langsung ke kuburan, bukan di masjid, bukan sholat gaib, datang ke kuburannya, posisinya seperti tadi. Kalau laki ya ambil posisi di yang sejajar kepala, karena dikuburkannya nanti ketahuan posisi kepala, posisi kakinya. Kalau perempuannya di posisi tengah, bagian sejajar dengan perutnya. Sholat seperti sholat biasa, boleh ya menyolati, nyusul nyolat di kuburan tuh boleh. Karena Nabi SAW pernah menyolati wanita yang biasanya dari Al-Sufah nih, biasa membersihkan masjid, menyapu masjid, mati di malam hari. Oleh para sahabat dilangsungkan jenazahnya di malam hari, dikuburkan di malam hari. Pagi-pagi Nabi kehilangan, kok tidak ada lagi wanita yang nyapu masjid. Mereka bilang, ya Rasulullah, dia itu sudah meninggal, kami sholatkan malam hari, kami tidak ingin mengganggu, kamu sudah istirahat. Maka kemudian dulannya ala qabriha, tunjukkan aku kuburnya di mana. Kemudian Nabi menyolatinya dan bersabda, inna hadhil kubur mulia dzulmatan, kubur ini semula gelap gulita, dan fanawwarallahu bi sholati 'alaiha, Allah terangi kuburan ini berkat apa? Berkat salatku, berkat aku menyolati wanita tersebut. Ya, intinya bagi yang luput karena suatu alasan tidak sempat ikut menyolati, boleh nyusul nyolati di mana? Di kuburan. Ya, tapi itu bukan setelah jeda setahun. Para ulama menyebutkan itu dalam kondisi bagi yang dekat-dekat, waktunya mungkin sehari, 2 hari, yang belum sempat maka boleh. Ya, tapi kalau sudah berlalu jeda setahun, meninggal, oh sudah kita doakan. Setelah setahun baru sempat mudik, baru sempat pulang gitu ya, maka tidak usah nyolati, cukup doakan saja, kunjungi kuburannya, doakan. Ya, cukup, dah, segera bangkit. Kuburannya apakah analogi atau tidak? Untuk penguburan kayaknya tidak perlu ya, karena lubangnya tidak sesuai kriteria, sehingga tidak bisa dipraktekkan masukkan liang kubur dan liang lahatnya. Tapi intinya masukkan kuburan itu sunnahnya, namanya kuburan, anggap meja ini adalah sebuah kuburan. Ya, masukkan jenazah itu bukan dari sisi depan diantarkan, tapi dimasukkan dari sisi kaki. Jadi kepala dulu dimasukkan. Itu yang sunnah. Jadi ini bagian kaki kuburan, sama bagian kepala liang kubur. Maka masukkannya itu dari sisi kaki. Jadi kepalanya diturunin dulu, ditangkap dari yang petugas yang di bawah kuburan, ditangkap, kemudian pelan-pelan sampai akhirnya masuk semua tubuhnya. Itu yang sunnah. Tapi kalau dimasukkan dari sisi depan langsung turun bersamaan seluruh tubuhnya, boleh tidak? Boleh. Itu hanya sunnah saja. Nah, ketika prosesi menurunkan jenazah ke kuburan, yang bertugas baik yang menurunkan ataupun yang menerima di bawah disunahkan baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu doa yang diucapkan. Tidak ada talqin, tidak ada macam-macam ya. Kemudian, nah yang jadi masalah kalau antum nanti ada keluarga yang meninggal dunia, proses, tolong pegang, menerima jenazah di bawah, karena apalagi jenazahnya gemuk, ya,
itu berisiko jatuh, butuhkan tenaga yang kuat ya. Maka ketika menerima jenazah itu bukan seperti ini, karena ini tangannya lemah. Kalau posisi tangan seperti ini lemah, tapi dirangkul, satu tangan di bawah, satu tangan di atas, sehingga lebih kuat di dekat ya. Beda kalau gini, ini kekuatan lengan ini tidak seberapa kuat ya, karena nahan gini. Tapi kalau dirangkul, maka seluruh kekuatan tangan bermain di sini. Maka masukkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas jenazah, sehingga diterima itu dalam kondisi dia dipeluk. Untuk kemudian, karena pasti petugasnya bukan hanya satu di bawah, ada 2 atau 3 bahkan. Maka bobot si jenazah ini akan berbagi. Ingat misalnya bagian atas ini, nanti tengah ada lagi yang nerima. Tapi cara menerimanya seperti itu, agar tidak jatuh. Kalau jenazah kecil gampang, kurus gampang. Tapi kalau jenazahnya itu cukup berbobot 80 kilo, 90 kilo, antum pakai tangan terbuka gini, ya terbuka semua jadinya nanti. Jatuh. Kasihan jenazahnya. Maka prosesi menerimanya tangan satu di bawah, tangan satu di atas. Sehingga kita seperti meluk jenazah, lebih kuat, lebih powerful megangnya. Iya. Ini agar tidak jatuh. Nah, posisi berdirinya jangan membelakangi liang lahat. Nanti antum muternya bingung. Gimana cara meletakkannya? Liang lahat dari belakang. Harusnya liang lahat itu kan posisinya di sebelah kiblat. Maka antum menerimanya menghadap ke liang lahat seperti ini. Kalau liang lahatnya di sana, karena kiblatnya di sana ya. Nah, jenazahnya kan dari arah kaki. Antum terimanya seperti ini. Sehingga ketika sudah diterima, dengan mudah antum masukkan ke liang lahat. Tidak ada ruang muter di dalam kuburan itu. Maka jangan salah posisi. Antum menghadap ke liang lahat seperti ini. Karena jenazahnya akan turun dari arah kaki, terima. Dengan antum geser, kalau geser bisa, karena ruang kuburnya kan panjang. Tapi kalau muter, tidak ada ruang untuk muter di dalam kubur. Sehingga jangan salah posisi, jangan membelakangi liang lahat, tapi menghadap ke liang lahat seperti ini. Sehingga ketika sudah diterima, antum turun-turun langsung masuk ke liang lahat. Nah kalau antum di sini kan antum taruh dulu jenazahnya, antum loncati, kan tidak etis ya. Padahal dalam memperlakukan mayit itu dari sisi jangan sampai menyakiti, dari sisi menghargai, itu semuanya harus dilakukan. Walaupun sudah dikuburkan, kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Karena itu bentuk ihanah, merendahkan mayit. Walaupun dia sudah dikubur bertahun-tahun, tidak boleh diduduki, tidak boleh diinjak-injak. Ya, tidak boleh itu. Demikian pula ketika persembahannya jangan sampai dilangkah-langkahi gitu, itu tidak etis. Tidak etis. Makanya posisi berdirinya pun harus benar. Antum menghadap liang lahat, diterima dengan cara dirangkul sehingga bisa turun dan dia tidak dikhawatirkan jatuh. Nah, di antara hal yang perlu diperhatikan ketika antum ingin menjadi petugas yang di bawah, pastikan hari itu antum tidak menggauli istri. Ketika istri putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah radhiyallahu taala anha, meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Man minkum lam yuqarifil lailah." Dari siapa dari kalian yang malam tadi tidak menggauli istrinya? Maka Utsman radhiyallahu anhu sebagai suami, beliau tidak turun ke kuburan. Kenapa? Karena malam harinya Utsman menggauli salah satu istrinya. Maka beliau tidak diizinkan untuk turun ke kuburan. Maka pastikan ketika antum ingin turun ke kuburan, pastikan bahwa antum tidak dalam kondisi sedang atau baru saja menggauli istri di hari tersebut. Ya. Selanjutnya setelah mayit dimasukkan ke dalam lahat dalam kondisi miring
Berarti miring apa? Ke kanan ya. Nah, antum lihat posisi kepala ketika miring, posisi kepala akan jatuh. Maka tadi Anda sampaikan bahwa sebelum prosesi penguburan ini disiapkan bulatan-bulatan tanah sebesar kepalan tangan ini untuk mengganjal kepala sehingga seperti tidur ya. Tidur. Nah, di sini ini ingat ya, ini pelajaran pentingnya di sini nih. Ketika ngikat jangan dimasukkan gini nih, ini susah untuk dilepas. Jadi masuknya cuma separuh saja. Seperti ngikat sepatu. Posisi ini sudah rapi, dia tidak akan terurai kain kafannya. Ketika petugas nanti harus melepas, hanya ditarik ujung-ujungnya, selesai. Tapi kalau antum ikat seperti ngikat kayu, maka sulit. Maka yang sudah terbiasa pakai sepatu, insya Allah mudah ngikat. Karena orang pakai sepatu ngikatnya tidak ikat mati kan. Ikat simpul yang mudah sehingga tarik ujungnya lepas. Nah, jadi kalau orang ngikat kali jenazah seperti ikat biasa, kemungkinan besar tidak pernah pakai sepatu. Sehingga diikatnya seperti ikat kayu bakar atau rumput. Kalau ikat kayu bakar rumput memang harus diikat mati kuat-kuat. Kalau tidak, nanti ambrol berceceran. Nah, fungsi menali ini bukan agar tidak lari jenazahnya, sehingga diikat kuat-kuat. Fungsinya untuk menjaga agar kain kafannya tidak terurai. Ketika diangkat, sholat, masuk keranda, diturunkan ke jenazah, tidak terurai. Kalau terurai, terbuka jenazahnya. Itu aib yang harus dijaga. Jelas ya? Maka dengan diikat seperti tadi, itu insya Allah tidak terurai, sehingga sudah ketika masuk jenazah, disabut dengan mudah. Dalam pendapat sebagian ulama, memang dianjurkan untuk dibuka mukanya sehingga pipinya nempel ke tanah, tapi itu secara tinjauan dalil tidak kuat, sehingga cukup ikatannya dilepas walaupun dalam kondisi masih terbungkus semua tubuhnya. Nah, setelah jenazah dimiringkan di liang lahat, maka karena liang lahat itu lubang ke sisi dalam, maka akan tersisa celah. Nah, celahnya itu ditutup dengan bata yang tidak dibakar, bata mentah. Kalau di negeri Arab, di kuburan itu sudah tersedia bata, seperti batako gitu, tapi terbuat dari tanah. Kalau batako kan pasir sama semen. Ini hanya tanah dengan air saja, dipres, dikeraskan, maka berbentuk seperti bata, tapi tidak dibakar. Nah, itu nanti dipasangkan miring untuk menutupi celah liang lahat, sehingga jenazah itu betul-betul ada dalam lorong, dalam lubang, baru ditimbun. Nah, kalau di Indonesia biasa menggunakan papan atau bambu. Kenapa harus pakai papan bambu? Karena liang lahat di Indonesia kecil. Para penggali kubur itu biasanya menggali lahatnya itu kecil sekali, tidak cukup untuk masuk belum semua badan semayit, sehingga hanya sekedar kayak formalitas. Kalau di Indonesia ada liang lahat, mukanya menghadap ke liang lahat, tapi separuh badannya atau bahkan sebadan full itu masih berada di luar, maka diganjel dengan tanah, bulatan-bulatan tanah, terus baru dipasang bambu atau papan. Kalau yang sempurna, tubuh si mayit itu harusnya betul-betul masuk ke dalam liang lahat, baru celah liang lahat itu dipasangi bata miring, dan kemudian baru ditimbun dengan tanah. Ya. Nah, bagi yang ikut hadir dalam prosesi penguburan, dianjurkan untuk terlibat, walaupun dengan tangan, ikut melemparkan tanah ke lubang kubur, terutama di akhir-akhirnya, di akhir-akhir proses pengurukan
lubang kubur. Nah, kuburan itu harus ditinggikan kira-kira sejengkal. Dibentuk separuh lingkaran, bukan kotak. Meninggikan kuburan bukan dibikin kotak seperti tempat duduk, bukan, tetapi dibikin musannam. Musannam itu seperti separuh oval. Oval itu dipotong separuhnya, gitu. Sehingga tidak bentuk kotak ya, bukan musattah, tapi musannam. Oval, bentuk kuburnya tinggi kira-kira 1 jengkal, dan itu dipadatkan. Dan di sisi kepala nanti boleh dipasangi batu nisan. Batu nisan boleh. Baik yang beli sudah ada, banyak dijual di pasaran, atau batu biasa. Kalau di Arab batu biasa, tidak ada batu nisan khusus. Sekedar untuk tanda bahwa itu adalah posisi kepala kuburan. 1 saja, sunnahnya cuma 1. Sehingga kuburan di Indonesia yang dengan nisan tinggi 2 itu kurang sesuai, karena penanda itu hanya di kepala saja. Sehingga kalau ada batu berarti itu posisi kepala si mayit. Di mana kakinya? Ya udah, berarti selanjutnya adalah badan dan kaki. Itu, ya. Kira-kira jelas. Nah, setelah selesai mengubur, maka semua yang hadir disyaratkan untuk diam sejenak mendoakan si mayit. Is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah agar saudaramu diberi keteguhan, karena ini momentum kritis yang betul-betul kritis bagi si mayit, karena di saat itulah akan berlangsung fitnatul qabri. Innakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatid dajjal, kata Nabi. Sebenarnya kalian akan diuji di alam kubur. Kapan itu? Pertama kali dikuburkan, ketika didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan ujian ini sangat berat, menakutkan. Digambarkan oleh Nabi sama atau serupa dengan ujian menghadapi Dajjal. Tidak gampang. Dajjal datang dengan seperti mendatangkan neraka, surga. Padahal itu surga adalah neraka, neraka adalah surga. Sehingga pemandangan di alam kubur itu sangat dahsyat, menakutkan sekali. Maka itu momentum di mana kita sangat tepat untuk memohonkan agar saudara kita yang dikuburkan itu betul-betul diberi keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Itu momentumnya kapan? Setelah selesai di kuburan, karena malaikat Munkar dan Nakir akan segera datang setelah kita pergi. Gimana kalau kita tunggu seharian, seminggu, sebulan, Ustaz? Ya itu tetap aja datang malaikat. Karena bukan berarti malaikat takut dengan yang nunggu, yang datang, tidak. Itu hanya menggambarkan bahwa dalam waktu singkat, dalam waktu segera akan datang. Bukan berarti nunggu kepergian semua penunggunya. Artinya biasanya orang selesai menguburkan berapa lama atau nunggu? 10 menit, seperempat jam, habis itu pergi. Nah itulah artinya jarak antara selesai menguburkan dengan datangnya malaikat Munkar dan Nakir itu dekat. Bukan berarti malaikat Munkar dan Nakir nunggu kepergian orang baru berani datang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak terlalu lama akan segera datang. Makanya mumpung ya malaikat belum datang, segera mohonkan keteguhan kepada Allah SWT agar bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Dari 123 pertanyaan. Masya Allah. Tapi yang paling banyak dominan di masa kuburan adalah bagaimana hukum tentang azan. Ya, ini tidak ada tuntunan. Azan itu disyariatkan untuk i'lam bidukhuli waktu sholat. Fungsi azan untuk memberikan kabar dan ajakan untuk sholat. Ini bukan untuk sholat, selesai sudah dikuburkan. Maka itu termasuk amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut bid'ah. Ya. Demikian pula talqin.
talqin mayit itu sudah tidak berfungsi. Walaupun sebagian ulama di negeri Syam di abad ke-5 atau ke-4 mempraktekkan, tapi itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya, Ibnu Taimiyah membahas tema ini talqinul mayyit di dalam Majmu' Fatawa. Dia hanya menceritakan ini praktek Ahlus Syam di kira-kira abad ke-4. Tapi tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, kalau engkau ditanya man rabbu, katakan demikian. Ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya, ya. Baik. Mungkin sudah boleh untuk sesi terakhir Betul. Ya, Alhamdulillah. Mayat kita bangun lagi. Udah bisa bangun. Barakallahu fiikum.